Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ani dengan NIM 3411201137 dari kelas DSEC. Ini saya akan mempresentasikan proposal untuk melengkapi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Hmm, untuk judulnya yaitu penggunaan GraphQL sebagai alternatif RESTful API dalam meningkatkan efisiensi pertukaran data pada aplikasi web. Untuk abstraksinya, eh, data merupakan aset berharga dalam era digital saat ini. Keberhasilan suatu organisasi dalam memanfaatkan dan mengelola data secara efektif dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Untuk latar belakang, data sebagai aset berharga dalam era digital saat ini, data memiliki nilai strategis dan memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi, serta pengelolaan data dan pemanfaatan yang efektif. Keberhasilan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat tergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan data secara efektif. Dan juga ada RESTful API, merupakan pendekatan umum dalam pertukaran data. Untuk keterbatasan RESTful API, yaitu eh, overfetch dan underfetch data yang menghambat efisiensi dan kinerja aplikasi. Untuk konsep graph HKL adalah alternatif yang menjanjikan dalam pertukaran data pada aplikasi web. Untuk tujuan penelitian yaitu mencari alternatif gitu graf HKL ini untuk mengganti RESTful API dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan juga perbandingan implementasi ini, yaitu penelitian ini akan membandingkan implementasi graf HKL dan RESTful API serta wawasan dan rekomendasinya, yaitu eh, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan rekomendasi kepada pengembang aplikasi web tentang penggunaan GraphQL sebagai alternatif yang lebih efisien dalam pertukaran data. Nah, untuk rumusan masalahnya, satu, apa keterbatasan utama yang dialami oleh RESTful API dalam pertukaran data pada aplikasi web. Bagaimana overfetch dan underfetch memperoleh efisiensi kinerja aplikasi menggunakan RESTful API, serta bagaimana penggunaan GraphQL sebagai alternatif RESTful API dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh RESTful API tersebut. Untuk batasan masalahnya itu yaitu keterbatasan utamanya. Penelitian ini akan fokus pada keterbatasan overfetch dan underfetch yang ada di RESTful API. Untuk analisis efisien dan kinerjanya, itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana overfetch dan underfetch data mempengaruhi efisiensi dan kinerja aplikasi yang menggunakan RESTful API. Untuk studi kasus, yaitu melibatkan studi kasus untuk menganalisis bagaimana penggunaan GraphQL sebagai alternatif RESTful API serta meningkatkan efisiensi pertukaran. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana penggunaan GraphQL dapat meningkatkan efisiensi pertukaran data pada aplikasi web dibandingkan RESTful API. Nah, untuk perbandingan kerjanya yaitu membandingkan kinerja aplikasi web yang menggunakan GraphQL dan RESTful API. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis keterbatasan utama yang dialami oleh RESTful API, memulai menilai dampak overfetch dan underfetch terhadap efisiensi dan kinerja yang terjadi pada aplikasi web, mengevaluasi penggunaan GraphQL dan membandingkan kinerja aplikasi yang menggunakan GraphQL dan RESTful API. Untuk luaran dan manfaatnya yaitu luarannya yaitu analisis keterbatasan API. Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang keterbatasan utama dialami oleh RESTful API. Untuk evaluasi untuk manfaatnya yaitu evaluasi kinerja GraphQL dan RESTful API. Dan terakhir meningkatkan efisiensi pertukaran data. Untuk RESTful API,
adalah pendekatan dan pengembangan layanan web merupakan pendekatan dalam desain dan pengembangan layanan web. Fokus pada sederhana dan terukur dan interoperabilitas serta penggunaan protokol HTTP RESTful API. Metode HTTP RESTful API menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Nah, untuk RESTful API ini dapat memanipulasi sumber daya. Melalui RESTful API, klien dapat melakukan manipulasi terhadap sumber daya dengan menggunakan metode HTTP yang sesuai. Dan juga representasi sumber daya, yaitu sumber daya dalam RESTful API dipresentasikan dalam bentuk URI atau Uniform Resource Identifier. Nah, untuk graph, apa itu graph? Yaitu bahasa query dan runtime untuk API. Nah, graph ini sangat fleksibel dan efisien. Nah, graph GraphQL ini meminta data spesifik, yaitu dalam GraphQL, klien dapat meminta hasil data spesifik yang mereka butuhkan dalam suatu permintaan. Eh, Struktur dari GraphQL ini struktur respon yang dibutuhkan oleh klien, dan juga GraphQL ini dikembangkan oleh Facebook. Yang untuk metode penelitiannya yaitu meliputi langkah-langkah yaitu tinjauan pustaka, pengembangan prototipe aplikasi web, pengumpulan data, pengujian dan pengukuran performa, analisa data, dan evaluasi dan kesimpulan. Untuk tinjauan pustakanya yaitu penelitian akan mempelajari konsep dan prinsip dasar dari GraphQL, dan untuk pengembangan prototipe aplikasi web yaitu peneliti mengembangkan prototipe aplikasi web menggunakan GraphQL sebagai alternatif RESTful API. Untuk pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data pengujian dari aplikasi web yang menggunakan GraphQL yang sudah dibuat prototipenya. Untuk keempat yaitu pengujian dan performa, akan diuji eh, web yang menggunakan GraphQL dan REST API. Nah, untuk yang kelima yaitu eh, menganalisis data pengujian menggunakan metode statistik untuk membandingkan performa aplikasi web yang menggunakan GraphQL dan RESTful API. Nah, untuk terakhir yaitu evaluasi dan kesimpulan, yaitu mengevaluasi efektivitas penggunaan GraphQL sebagai alternatif RESTful API berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini pada bulan pertama yaitu minggu ke-1 dan 2 kita melakukan tinjauan pustaka, dan untuk minggu ketiga dan keempat pada bulan pertama melakukan pengembangan prototipe aplikasi web. Untuk bulan kedua kita pengumpulan data dari minggu 1 sampai 3. Nah, untuk pengujian dan pengukuran performanya itu dimulai dari bulan 2 minggu ke-3 sampai ke-4. Nah, untuk analisis data dimulai dari bulan 3 dari minggu 1 sampai minggu ke-3, dan juga evaluasi dan kesimpulan. Evaluasi dan kesimpulan ini dilakukan di bulan 3 minggu ke-4 sampai bulan 4 minggu ke-1. Kita untuk seminar yaitu dimulai dari bulan 4 dari minggu ke-2 dan 2 sampai minggu ke-4. Sekian dari saya, dan terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.